8570 46844, PDBK 4107, Praktikum IPA DSD. Alat dan bahan: cermin datar, cermin cekung, cermin cembung, lampu senter, busur derajat, kertas putih, lilin, layar, celah cahaya. Tujuannya yang pertama menjelaskan sifat-sifat cahaya, kedua menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, yang ketiga menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, yang keempat menentukan fokus cermin cekung, yang kelima menentukan fokus lensa cembung. Langkah yang pertama, susunan lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Lembabkanlah jalannya berkas sinar. Pada langkah kedua, sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Ukurlah besar sudut datang 1 dan besar sudut pantul tersebut. Atau R, letakkan sebuah benda. Dalam hal ini lilin di depan cermin datar, dan amati bayangannya selama benda itu geser-geserkan di depan cermin datar. Dan yang terakhir, catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Nah, kesimpulannya, cermin datar merupakan cermin yang bentuk permukaannya datar. Cermin ini akan memantulkan berkas-berkas yang sejajar dengan cahaya yang datang. Sifat bayangan pada cermin datar adalah tegak, maya, atau semu, dan sama besar. Langkah yang pertama, susunlah alat seperti pada video tersebut. Nyalakan lilin dan amati dengan jalan berkas pada saat sebelumnya sesudah mengenai cermin cembung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah-langkah kedua sehingga nampak sudut terang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan. Cermin cembung adalah cermin yang memiliki permukaan lengkung keluar. Cermin cembung disebut juga sebagai cermin negatif karena sifat divergen yang cerminannya, artinya cermin cembung dapat menyebarkan sinar dan cahaya. Kesimpulan sifat bayangan cermin cembung yaitu tegak, diperkecil, maya, atau semu. Langkah yang pertama, susunlah alat seperti video tersebut. Nyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya.
sebelum dan sesudah mencermin cermin cekung. Gambarlah jalan berkas sinar. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan dan dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Aturlah jarak benda atau letak layar. Pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Jika benda di depan cermin cekung terus digeser menjauh cermin, maka pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang. Ukur jarak benda dari cermin cekung pada keadaan tersebut. Cermin cekung adalah cermin yang memiliki bentuk lengkung ke arah dalam. Cermin cekung ini tidak menghasilkan bayangan yang sejajar. Proses pemantulan cahayanya pun terjadi saat cahaya yang dipantulkan mendekati titik fokus cermin. Sifat bayangan cermin cekung tergantung pada letak benda. 1. Jika benda diletakkan di ruang 1, bayangan akan bersifat maya, tegak, dan diperbesar. 2. Jika benda diletakkan di ruang 2, bayangan akan bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Yang ketiga, jika benda diletakkan di ruang 3, bayangan akan bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil.